Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembacaan tafsir surat-surat pendek yang kita ambil dari ringkasan tafsir Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat berikutnya, yaitu di dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini termasuk surat Makkiyah, ya, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, surat Al-Fajr ini ada riwayat yang menerangkan bahwa pernah suatu ketika, ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Jabir, suatu ketika dikisahkan bahwa Mu'adz bin Jabal, ya, beliau mengimami kaum muslimin di dalam sebuah sholat, yaitu sholat subuh. Kemudian Mu'adz ini beliau membaca bacaan yang sangat panjang, ya, bacaannya panjang sekali, sampai ada seorang makmum yang dia kemudian membatalkan diri, saking panjangnya bacaan Mu'adz. Nah, begitu selesai sholat, kemudian orang ini, ya, makmum ini sholat sendirian di belakang. Jadi dia batalin jamaah, sholat sendirian. Maka selesai sholat, Mu'adz mencaci orang tersebut, munafik kamu, munafik gitu. Saya laporin kamu ke Nabi. Maka apa? Orang tadi pun nantang, nggak apa-apa, yuk, saya juga laporin kamu ke Nabi. Kemudian apa? Laporin. Ya, maka Rasul mengatakan, ada apa mas? Apa betul ini? Kata Mu'adz, ya Rasul, orang ini sholat bersama kami dan dia membatalkan. Ini kan sifat munafik. Insya Allah. Rasul nanya kepada orang tersebut, gimana mas? Betul nggak? Ya Rasul, Mu'adz dia mengimami panjang sekali. Sedangkan saya orang sibuk, ya, ngurusi perkebunan, saya lagi panen ini. Perhatikan, Rasul kemudian mengatakan, siapa yang disalahkan Rasul? Mu'adz. Rasul mengatakan, afatanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau akan bikin fitnah, itu menjadikan orang lari dari sholat? Dan Rasul mengatakan, mana ya Mu'adz, kenapa kamu tidak membaca sabbihisma rabbil a'la? Kenapa kamu tidak membaca wasyamsi wa duhaha? Dan kenapa kamu tidak membaca wal fajri saja? Itu kata Nabi, kenapa enggak membaca surat Al-Fajr saja?
Karena apa? Itu pendek, gitu kan ya, sehingga makmum tidak kabur dari jamaahnya. Itu insyaallah ya. Nah, Bapak sekalian, di dalam surat Al-Fajr ini ya, Allah menyebutkan, kita baca dari satu persatu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri. Waw di situ adalah wawul qasam atau wawu sumpah. Ya, wal fajri, demi waktu fajar. Apa makna waktu fajar? Di kalangan para ulama tafsir setidaknya ada dua pendapat. Yang pertama adalah demi waktu fajar, yaitu waktu subuh. Ya, ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib dan juga Imam Ibnu Abbas, kemudian Imam Mujahid dan Imam As-Sudi. Ini mengatakan yang dimaksudkan adalah waktu subuh. Adapun pendapat yang lain itu mengatakan dimaksudkan adalah waktu subuh khusus pada hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahr. Ada dua ini. Karena konteksnya Allah bersumpah dengan apa? Dengan hari-hari ibadah di awal bulan, ya, dari awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10. Jadi di situ ada dua penafsiran. Demi waktu subuh bisa maknanya waktu subuh setiap hari, ataukah subuh di tanggal 10 Dzulhijjah atau Yaumun Nahr. Kemudian walayalin asyri, dan demi malam-malam atau hari-hari yang 10. Kenapa kita terjemahkan hari-hari? Karena gini Pak, penyebutan dalam Al-Quran ketika penyebutan malam, maka termasuk di dalamnya adalah siangnya, gitu loh ya. Dan Allah bersumpah dan demi malam-malam yang 10. Apa malam 10? Abdullah ibn Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksudkan malam yang 10 adalah malam 10 pertama di awal bulan Dzulhijjah. Ini seperti hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari, ya, Rasul pernah mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna khairun wa ahabbu ilallah min hadhihi ayyam, yakni asyra. Insyaallah ini jadi kita kadang-kadang kalau 10 malam Ramadan semangat Pak ya, iktikaf di mana-mana, masjid ramai. Tapi kalau 10 awal Dzulhijjah ini belum ada ini. Ini kayaknya Nurul Sa'adah perlu ini tahun depan ini. Ya, bulan Dzulhijjah kita ramaikan masjid iktikaf, siangnya puasa gitu ya. Nah, ini. Jadi Allah berfirman walayalin asyri. Kemudian wasyaf'i wal watri, dan demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa makna genap itu? Ibnu Katsir beliau menukilkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir. Rasul mengatakan innal asyra asyrul adha, sesungguhnya 10 itu adalah 10 pada Idul Adha. Wal watru yaum Arafah, dan sedangkan witir yang dimaksudkan adalah hari Arafah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Jadi Allah bersumpah demi yang genap dan yang ganjil. Sedangkan wasyaf'a, sedangkan yang genap adalah Yaumun Nahr, yaitu hari Idul Adha. Jadi di situ Allah bersumpah dengan apa? Yang genap maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah, dan yang ganjil adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Masya Allah, ini 2 hari luar biasa nih. Tanggal 9-nya adalah hari Arafah, di mana jamaah haji sedang melakukan apa? Wukuf. Yang Rasul mengatakan bahwa al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Dan itu merupakan hari di mana Allah paling banyak menyelamatkan orang dari api neraka. Maka di hari itu iblis, setan sangat marah Pak. Kenapa? Saking banyaknya orang yang Allah ampunkan dosa mereka, yang Allah tidak jadi masukkan mereka ke dalam neraka. Insyaallah ya. Wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr, dan demi malam ketika telah yasr. Yasr itu telah berlalu. Kata Al-Imam Ibnu Abbas, makna al-yasr adalah idza zahaba, yaitu ketika malam telah
berlalu, telah pergi. Nih, Allah bersumpah di situ apa tadi? Dengan waktu subuh, kemudian demi 10 hari, itu 10 hari di awal Dzulhijjah, demi yang genap itu tanggal 10 Dzulhijjah, dan demi yang witir, apa tadi witir ganjil? Tanggal 9 Dzulhijjah, wal laili idza yasr, dan demi malam yang telah berlalu. Apa yang Allah sumpahi? Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Sungguh dalam hal itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang memiliki hijr. Apa hijr? Hijr ditafsirkan Ibnu Katsir, beliau mengatakan ai lidzi aqlin wa lubbin wa hijan, yaitu bagi orang yang memiliki akal, memiliki kecerdasan, dan memiliki agama. Kenapa akal dinamakan oleh Allah dengan hijr? Hijr dalam bahasa Arab artinya apa? Artinya kamar, ruangan. Kenapa kok akal di dalam bahasa Arab dinamakan sebagai hijr? Karena gini Pak, Ibnu Katsir mengatakan sumia al-aqlu hijron, ya, akal dinamakan sebagai hijr atau ruangan karena akal itulah yang akan mencegah seseorang untuk melakukan perkara-perkara yang tidak layak, tidak pantas. Itu akal, ya. Iya, jadi akal manusia yang menjadikan apa? Orang tidak melakukan hal yang buruk. Ini akal. Selain syariat, yang kedua dengan akal. Makanya kalau akalnya sehat, dia tidak akan pernah apa? Dalam dirinya dia akan menjauhi kemaksiatan. Ya, karena selalu sinkron antara syariat dengan akal manusia. Akal manusia selalu cocok dengan syariat. Gitu. Kenapa dikatakan akal? Karena akal itulah yang bisa menghalangi seseorang dari perkara yang buruk yang tidak pantas untuk diperbuat. Coba misalkan secara syariat yang namanya memakan harta orang lain dilarang. Secara akal pun demikian, ya kan? Masa ada orang Masya Allah, ya dia misalkan sudah berusaha kerja banting tulang dapat duit malah diakalin orang Pak, didolimi orang. Ya secara akal nggak masuk akal dia. Contoh lagi, masa ada orang kemudian dia memakan harta anak yatim, ya kan? Anak yatim anak yang lemah, ya tidak punya pelindung, tidak punya orang tua, kan gitu. Harusnya secara akal kita tolong mereka, kok malah kita makan hartanya, kan gitu. Akal enggak menerima itu Pak. Kenapa dikatakan akal sebagai hijr? Yaitu maknanya, gitu ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Dalam hal itu terdapat sumpah ya bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Alam tara kaifa ala rabbuka bi'ad. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah itu memberikan ya perlakuan kepada kaum Ad. Siapa kaum Ad? Ya, kaum Ad ini diterangkan para ulama, maksudnya Ad adalah dari keturunan Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Jadi keturunan Nabi Nuh. Kaum Ad yaitu keturunan siapa? Ad bin Iram. Ya. Yang mereka ini Allah terangkan dalam Al-Qur'an, Pak, ya kan? Kaum Ad ini Allah terangkan di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti Allah menyebut ya, maksudnya kaum Ad ini adalah kaum ya yang diutus kepadanya seorang nabi, namanya Nabi siapa? Nabi Hud. Jadi Nabi Hud diutus kepada mereka. Namun apa? Yang terjadi adalah kaum Ad ini menentang Nabi Hud, menyelisihinya, gitu ya. Akhirnya apa? Allah binasakan mereka. Jadi Allah di sini mengatakan, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah memperlakukan, menyiksa kaum Ad? Iram dzatil imad. Allah terangkan, yaitu Iram, yaitu penjelasan ini, yaitu Ad bin Iram yang mereka apa? Dzatil imad. Mereka punya bangunan-bangunan yang sangat kokoh dan tinggi. Jadi apa maksudnya? Jadi bangunan yang mereka bikin, Pak, mungkin di Indonesia nggak ada, Pak. Jadi mereka apa? Itu mereka memecahkan batu, bahkan mereka memahat batu besar,
dibikin bangunan istana, Pak. Maka mereka sombong sekali, Pak. Kaum Ad ini sombong sekali mereka. Seakan-akan tidak ada umat yang lebih hebat daripada mereka. Nah, tapi apa? Allah lanjutkan ayat dari sini. Ya. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan ya seperti mereka dari negeri-negeri yang ada. Di sini kata para ulama ada dua kemungkinan. Bisa maknanya yaitu tidak ada umat yang lebih kuat dari mereka menyombongkan diri di muka bumi ini. Katakan mereka huwa asyaddu minhum quwwah, dialah yang lebih kuat daripada mereka. Insyaallah ini. Perhatikan, disebabkan karena kesombongan kaum Ad, kemudian apa? Allah binasakan mereka. Dengan apa Allah binasakan mereka? Dengan Allah menurunkan angin, Pak. Ya, ini Allah terangkan dalam surat Al-Haqqah ayat 7 sampai 8. Allah mengatakan sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah hembuskan, Allah kirimkan angin kepada mereka. Ya, sor'a itu artinya apa? Yaitu angin yang sangat dingin, ya, dan kencang, Pak. Jadi anginnya bukan kencang saja, kencang dan dingin. Berapa lama menimpa mereka? Sab'a layalin, selama 7 malam, wa samaniyata ayyamin husuma, dan 8 hari. 8 hari 7 malam full, Pak, non-stop. Bayangkan ya, kita saja kalau ada angin agak kencang sebentar saya takut, Pak, ya. Ini antena sudah goyang-goyang gitu, Pak, ya. Pohon sudah itu baru 10 menit takutnya luar biasa. Kaum Ad ini dikirimkan angin kepada mereka yang sangat kencang dan dingin. Berapa tadi? 7 malam 8 hari. Masya Allah, full, Pak. Apa yang terjadi? Ya nggak ada orang kerja, Pak. Ya nggak ada orang itu pesan Gojek, nggak ada, Pak. Nggak ada orang jualan nasi goreng, nggak ada itu, Pak. Semua di rumah, Pak. Itu ya kerupuk-kerupuk nasi goreng udah kabur semua itu. Apa yang terjadi? Fataral qauma fiha sar'ah, maka engkau melihat kaum mereka itu sar'ah, itu bergelimpangan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti apa? Tunggul pohon kurma yang sudah lapuk, Pak. Jadi bergelimpangan mereka. Mungkin kalau sekarang kita bisa ngelihat di YouTube, ya, bagaimana ketika ada angin puting beliung, ada angin topan menerpa negara-negara Amerika, negara Korea gitu, ya, manusia, orang jalan bisa ke bawah angin itu, Pak. Itu terjadi di kaum Ad. 7 malam 8 hari full. Maka Allah mengatakan fahal tara lahum min baqiyah, bukan apakah kalian melihat ada orang yang tersisa di situ? Tidak ada, nggak ada tersisa, mati semua. Padahal apa? Masya Allah, mereka punya tadi kekuatan visi, kekuatan arsitek yang luar biasa. Kapan mereka ingkar kepada Allah, maka apa? Allah akan datangkan kepada mereka apa? Ya tadi musibah-musibah. Makanya ketika kita, ya, Masya Allah, hari-hari ini mendengar banyak sekali musibah. Belum selesai Bumi Ayu, banjir bandang dekat kita. Kemudian disusul Bumi Ayu hari apa, Pak? Kemudian tidak lama kemudian hari Rabunya, Rabu malam, Majenang. Belum selesai Banjarnegara. Ini di sekeliling kita, Pak, dekat kita. Ya, Insya Allah ini harusnya jadi pelajaran. Kita seorang muslim itu ketika melihat satu musibah, kita jangan terpaku, ya itu kan karena apa? Gejala alam. Betul, memang yang namanya musibah terjadi ada sebab-sebabnya. Kenapa sih? Karena terjadi longsor, karena apa? Curah hujan yang sangat tinggi. Kan gitu. Kenapa sih terjadi banjir? Karena di sana ada banyak penebangan hutan secara liar. Akhirnya apa? Air hujan tidak bisa tertampung. Itu secara kauni, Pak. Tapi yang namanya musibah selain sebab karena kauni, juga sebab karena syar'i. Yaitu apa? Karena kemaksiatan manusia. Karena maksiat manusia ini kemudian apa? Memunculkan sebab-sebab kauni yang ada. Sebagaimana Allah menyebutkan, ya, di dalam surat Maryam
Ayat 88 Allah mengatakan, wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan, orang musyrik mengatakan Allah punya anak. Apa kata Allah? Sungguh mereka telah datang dengan membawa perkara yang sangat mungkar. Ternyata apa? Ucapan Allah punya anak ini syirik, Pak. Apa kata Allah? Itu ternyata mengundang reaksi langit, bumi dan gunung. Apa reaksinya? Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir kata Allah langit mau runtuh, hampir-hampir bumi mau terbelah, dan hampir saja gunung akan hancur luluh lantak. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Ketika mereka tuduh Allah punya seorang anak. Tuh, jadi itu namanya sebab syar'inya, Pak. Ya, dari sebab syar'i ini kemudian Allah menampakkan sebab kauninya. Ya, ada gempa, ya karena pergeseran lempeng bumi itu hanya sebab kauni, Pak. Kalau Allah tidak menghendaki tidak terjadi itu. Ya gitu. Lempengan bumi yang sebenarnya anteng saja, ketika dipicu dengan sebab syar'i tadi, banyak kesyirikan, maksiat, maka apa? Tiba-tiba kan geser, Pak. Ya kan? Saya ingat sekali dulu tahun 2018 di Palu, Pak. Waktu itu saya kan ke Palu, ya, diundang sama teman-teman di sana. Setelah kejadian tsunami itu, gempa bumi itu, plus likuifaksi 2018 ya. Nah, saya berangkat ke sana dan saya dibawa teman-teman, berapa puluh masjid saya suruh ngisi pengajian di situ. Nah, mereka cerita, Ustaz, ada satu kampung namanya Balaroa itu, habis sama sekali, Pak. Mereka itu selama ini, merasa paling aman di dunia. Tenang, kita ini jauh dari laut, aman tsunami, jauh dari gunung, tidak akan pernah terjadi gunung meletus. Nah, tenang kita hidupnya. Tahu nggak? Gunung tidak meletus, tsunami tidak sampai kepada mereka. Namun apa? Allah jadikan likuifaksi di kampung mereka. Tanah itu seperti di mixer kata mereka gitu. Kan ini teman saya itu dia jadi saksi mata dan pelaku sejarah itu. Saat rumah saya di sana, tapi sekarang itu puing-puingnya di sana gitu. Ada sekitar 500 meter rumah dia jalan. Pohon jalan kata dia itu, Insya Allah itu ya. Saya, Mas, ini kira-kira berapa orang meninggal? Ribuan, Ustaz, kata dia. Karena kejadiannya kan habis asar menjelang maghrib itu, ya, itu ribuan orang perkiraan teman saya itu. Kenapa? Karena ini penduduk tak paling padat di kota Palu, kata beliau. Ini kos-kosan itu banyak sekali, sampai seantar gang rumah itu hanya cukup satu motor. Kalau ada motor papasan, satu minggir dulu. Nah, itu jumlahnya banyak sekali, yang luar biasa kata dia. Jadi orang-orang ketika terjadi gempa kan masuk akal ya, mereka lari ke lapangan, Pak. Ternyata apa? Di lapangan terbuka tanahnya, sebagian mereka cemplung, ya kan? Sebagian lari ke sana, di sana buka lagi, ngeri sekali itu. Insya Allah. Ditambah habis itu, habis maghrib kan gelap, lampu mati. Apa yang terdengar? Teriakan orang-orang, Pak, minta tolong, minta tolong. Terjadi kebakaran lagi di malam itu. Itu di puing-puing itu di Balaroa namanya itu apa? Di situ kebakaran. Kok bisa kebakaran ya? Kalau logika kita gini, Pak, itu kan waktunya orang masak gitu ya. Yang namanya kompor gas ketika hidup, walaupun di bawah ini kan tetap hidup, Pak ya. Lah di situ ada material seperti baju, ada kayu kan kebakar. Jadi manusia teriak-teriak minta tolong, tapi nggak ada yang berani nolong, Pak. Ditambah di tengah malam, Pak, itu suara anjing menggonggong, ngeri sekali itu. Anjing bersahutan, ini kiamat kata mereka itu ya. Ini orang merasa aman, Pak. Mereka merasa aman, jauh dari gunung, jauh dari laut. Memang ada tsunami, tapi tidak sampai ke kampung Balaroa gitu, Pak. Insya Allah ya, luar biasa. Saya melihat itu, subhanallah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ya, di depan mata ini sudah menimpa penduduk Indonesia. Insya Allah. Ternyata, Mas, ada apa sih sebenarnya sih dengan Palu ini? Ya, olah alam ya kata dia. Memang, Ustaz, ini Palu ya, ada dua kampung yang habis, Balaroa sama orang mereka bilang Petobo gitu ya. Itu apa itu? Banyak perjudian di situ, Pak. Semua jadi judi. Sampai orang hamil jadi judi, Pak. Ayo ke anak lanang wadon judi mereka. Salah saking hobinya judi ya. Allah kemudian apa berikan kepada kaum muslimin teguran. Insyaallah ya. Kita kembali. Jadi kaum Ad di sini
disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan apa? Angin ya, yang sangat kencang dan sangat dingin. Bayangkan angin kencang dan dingin selama 7 hari 8 malam berturut-turut, atau 7 malam ya, 8 hari. Apa yang terjadi? Semua mereka habis ya, Masya Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad, dan apakah engkau tidak memperhatikan tentang kaum Samud yang mereka apa? Jabus sakhra ya, yang mereka bisa memotong batu besar di lembah-lembah tadi ya. Jadi kaum Ad, kaum Samud sama, ini mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fir'auna dzil autad, dan apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Fir'aun yang memiliki autad? Apa autad? Dikatakan Ibnu Katsir, makna autad adalah apa? Yaitu al-junud alladzina yashudduna lahu amrah, yaitu memiliki banyak sekali apa? Pasukan tentara perang. Fir'aun terkenal Pak ya, dia itu memiliki pasukan perang yang sangat banyak, makanya menangan gitu Pak ya. Itu termasuk penguasa dunia ya. Ada satu riwayat bahwa penguasa dunia itu ada 4 ya, ada 2 yang kafir, ada 2 yang beriman. Siapa yang kafir? Yaitu ini, siapa namanya? Fir'aun dan Namrud. Namrud hidup di zaman Nabi Ibrahim ya. Sedangkan raja muslim yang taat yang pertama adalah Dzulqarnain. Satu lagi siapa? Dzulqarnain itu termasuk raja dunia itu, raja dunia itu, yang kemudian Dzulqarnain ini diceritakan dalam Al-Quran kan gitu. Orang-orang meminta untuk apa? Bikin benteng ya, agar menghalangi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj kan gitu. Saya lupa satu lagi, ada 2 pemimpin dunia yang muslim dan taat kepada Allah. Nah ini ya, di sini Fir'aun ya. Fir'aun Allah mengatakan dia memiliki apa? Tentara yang sangat banyak. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka melampaui batas, berbuat zalim di negeri-negeri. Fa aktsaru fihal fasad, dan mereka banyak membikin di dalam bumi itu kerusakan-kerusakan. Apa di antara kerusakan yang ditimbulkan Fir'aun? Banyak sekali Pak. Seperti Fir'aun itu punya aturan yang ngeri sekali. Apa aturannya Fir'aun? Setiap lahir anak laki-laki maka harus dibunuh, ya kan? Makanya kalau kita membaca kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu kelahirannya luar biasa Pak. Itu di apa? Bawah kekuasaan Fir'aun, yang mana Fir'aun ini punya aturan setiap bayi laki-laki harus disembelih. Maka ketika ibunda Nabi Musa hamil, itu takut sekali, khawatir gitu. Kalau laki-laki ibu salam sembelih. Makanya apa? Begitu lahir kan diam-diam, karena dulu mungkin belum lapor RT ya. Itu ya. Pokoknya diam-diam. Kemudian apa? Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam untuk apa? Untuk dihanyutkan ke sungai Nil Pak. Ya kan gitu. Dan Allah menjanjikan bahwa suatu saat nanti anak ini akan kembali ke pangkuanmu, kan gitu. Maka kemudian apa? Ini luas Allah ya. Dibikin perahu kecil ya, dibuang ke sungai gitu. Bagaimana perasaan seorang ibu? Daripada dibunuh, ya mending hanyutkan ke sungai, harapannya masih ada harapan 50% hidup kan gitu. Ternyata apa? Dikisahkan di belakang istana Fir'aun itu sungai ngalir, sungai Nil Pak. Nah, ketika istri Fir'aun dan anak-anak Fir'aun ini ya, dia sedang mandi nyuci baju di sungai gitu ya, ada peti, dilihat iya ada anak kecil, ada bayi gitu, kemudian diambil ya. Allah bagaimana menyelamatkan ya Nabi Musa. Kemudian apa? Dibawa Fir'aun, tolong ini jangan dibunuh ya gitu, tolonglah, silahkan yang lain dibunuh, tapi anak ini tolong jangan dibunuh. Akhirnya nggak apa-apa, sudah, siapa tahu gede nanti kita manfaat gitu ya, insya Allah. Akhirnya betul Nabi Musa alaihissalam hidup di bawah apa? Kekuasaan Fir'aun di situ. Tapi yang luar biasa bagaimana ini skenario Allah ya, ketika di bawah kekuasaan Fir'aun, bayi Musa disusuin, setiap orang yang nyusuin nggak mau, nangis bayi gitu Pak. Coba ini ibu nggak mau, nggak ada yang mau sama sekali. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian bikin sayembara. Pokoknya siapa yang
anak bayi ini mau menyusui kepada dia, silahkan diambil bawa pulang. Itu ya, silahkan. Ternyata apa? Ibunya Nabi Musa datang ke situ. Begitu disusui, anteng. Akhirnya kemudian sering ketemu dengan Nabi Musa kecil, gitu loh Pak. Insyaallah ya. Ini salah satu apa? Kengeriannya Fir'aun. Apalagi Fir'aun. Fir'aun ketika berkuasa Bapak sekalian, tidak ada boleh orang yang apa? Menyembah kepada selain dirinya. Karena Fir'aun mengatakan waqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Tuh, setiap orang harus punya keyakinan Tuhannya adalah Fir'aun. Tidak sembelih. Nah, yang aneh Bapak sekalian, ada satu kisah. Ternyata di tengah-tengah kerajaan Fir'aun ada seorang wanita muslimah. Wanita muslimah yang suaminya juga muslim saat itu. Tapi suaminya ketahuan masuk Islam, kemudian dibunuh Pak. Dibunuh. Nah, ada satu kisah, ada seorang wanita. Wanita ini namanya Masyitah. Itu tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Lagi nyisir, kemudian apa? Sisirnya jatuh, kelending gitu. Kemudian wanita ini menyebut nama Allah, mungkin subhanallah atau la ilallah gitu ya. Anak Fir'aun nanya, "Bu, emang kamu punya Tuhan selain bapakku?" "Iya, Robku dan Rob kalian adalah Allah." Nih, anaknya marah-marah. "Awas ya, kamu laporin ke bapak saya. Kamu punya Tuhan selain bapak aku." Laporin Pak, itu ternyata Masyitah kita itu, tukang sisir kita itu punya Tuhan selain bapak. Tidak sangka. Kamu benar? "Iya, Robku dan Rob kalian adalah Allah." Waduh, akhirnya apa? Ternyata wanita ini punya beberapa anak. Akhirnya dipaksa. Apa yang dilakukan Fir'aun? Fir'aun kemudian bikin tungku Pak, di atasnya dipasang wajan besar Pak, seperti orang mau masak gula Pak, gitu ya. Maka kemudian diisi minyak panas. Ibu ini ya dipanggil plus anak-anaknya. Bu, mau nggak ikut ajaran Fir'aun, menyatakan Fir'aun adalah Tuhan kita? Enggak, tetap mengatakan Rabbi wa Rabbukumullah, Rabbku dan Rabb kalian adalah Allah. Apa yang terjadi? Anak yang paling gede Pak ditarik, kemudian digoreng di situ Pak, di depan ibunya, depan adik-adiknya. Bayangkan orang zaman dulu ya, mempertahankan iman harus apa? Digoreng dulu Pak. Ya, subhanallah, nggak lama kemudian bau daging matang anak sendiri. Subhanallah. Anak yang kedua ditarik lagi Pak, dipaksa. "Kamu mau pengen kayak mbak kamu itu, kakak kamu?" Nah, ibunya tetap kekeh dalam keimanannya Pak. Anak kedua digoreng Pak, di hadapan ibunya. Anak ketiga pun demikian. Nah, tinggal anak yang satu yang dia masih di pangkuan ibunya, lagi mimik, lagi netek Pak. Ya, begitu si ibu ini mau dilemparkan, apa kata anaknya? "Ya ummi, ya innaki ala haq." Bayi bisa ngomong lagi, "Wahai ibu, sesungguhnya engkau di atas kebenaran." Masuklah ke situ. Insyaallah Pak. Akhirnya Pak, keluarga itu habis Pak. Tapi yang luar biasa, bayi bisa mengatakan, "Ya ibu, sesungguhnya engkau di atas kebenaran." Tuh, ini ngerinya sama Fir'aun. Ya, betul-betul orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana akhir kehidupan Fir'aun? Binasa. Di mana kebinasaan Fir'aun? Satu, matinya dengan apa? Ditenggelamkan di dalam laut, ya kan? Ternyata Musa kecil dulu dipelihara oleh Fir'aun, begitu tua jadi musuh bebuyutannya, kan gitu. Iya, Nabi Musa sebagai utusan Allah, sedangkan Fir'aun utusan iblis, kan gitu. Musuh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Fir'aun itu sampai hari ini Pak, setiap hari disiksa oleh Allah. Apa siksaannya? Allah mengatakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Neraka di pagi dan sore hari ditampakkan kepada Fir'aun. Ustaz, cuma ditampakkan kok siksaan. Gitu ya. Coba Pak, sekedar melihat neraka, apakah itu siksaan? Siksaan loh Pak. Contoh jenengan. Dulu pas mau sunat Pak, bagaimana dokter kan nyenengin anaknya, dimainin anaknya, terus suntikannya disembunyikan, gunting. Coba kalau dokternya, suntikan digunting, kabur anak Pak, padahal belum disuntik, ya kan? Kenapa takut duluan? Sama Fir'aun setiap pagi sore hari Pak, ketika pagi-pagi kita lagi sarapan pakai mendoan, serabi anget Pak, Fir'aun melihat neraka. Sore-sore kita lagi bikinin
apa, kopi sama istri, bikinin goreng-goreng hujan-hujan, anget-anget Pak ya, kita makan mendoan lagi. Fir'aun ditampakkan neraka setiap hari Pak. Tuh, disiksa Allah setiap hari. Kemudian yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan kelak pada hari kiamat, ketika datang hari kiamat, Allah mengatakan, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam siksaan yang paling kerasnya. Coba, Fir'aun di dunia, di alam kubur, dan di hari kiamat terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang penyebabnya? Karena keingkaran Fir'aun terhadap para nabi, terutama Nabi Musa alaihi salam. Ini ya, makanya Allah mengatakan fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Maka Allah timpakan kepada mereka sauta adab, yaitu cambuk atau cemeti berupa siksaan Allah tadi. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah itu apa? Mirsad, yaitu senantiasa mengawasi hambanya. Ingat, Allah itu ngawasi hamba. Walaupun orang dolim sekuat apapun Pak, mungkin iya setahun 2 tahun dia bisa bernafas dengan lega. Tapi bukan maknanya Allah membiarkan, tidak. Ya, Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma yaf'alul mujrimun atau dolimun. Dan janganlah kalian menyangka bahwa Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang dolim. Bukan maknanya Allah membiarkan orang dolim bebas, enggak. Cuman Allah sedang apa? Membiarkan mereka dalam jangka waktu tertentu. Kapan Allah mendatangkan musibahnya, datang. Gitu ya. Jadi kalau kita terdolimi oleh orang, tenang Pak. Allah tidak lalai. Allah senantiasa ngawasi hambanya. Tenang ya, kita dolimi, tenang saja Pak. Allah yang akan membalas. Kalau tidak di dunia, di hari kiamat kelak. Gitu. Ini Bapak sekalian, kita belum selesai di dalam menjelaskan surat Al-Fajr. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dimudahkan bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan bersama. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita masuk ke dalam surga dan memudahkan kita untuk beramal apa yang bisa mendekatkan kepada surga. Dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari neraka dan menjauhkan segala amalan yang akan mendekatkan ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.